pada persiapan pesta pernikahan sahabatnya, si gadis melihat seorang paman penjual panipuri langganannya sewaktu ia kecil dulu, lalu segera mendatanginya. Namun sayang, paman ini sudah tak lagi mengenali dirinya. Lalu paman ini menyiapkan panipuri untuknya, dan gadis ini langsung memperagakan cara makannya yang unik yang mana seketika membuat paman ini kembali teringat kepadanya. Dan dengan semangat, gadis ini langsung menanyakan di manakah keberadaan Senu sekarang. Sang paman bercerita kalau Senu mengalami kecelakaan ditabrak mobil dan semenjak itu dirinya tak pernah melihatnya lagi. Apalagi sekarang pohon dan taman tempatnya tinggal dulu telah ditebang oleh pemerintah dan dibangun ulang. Dan mengatakan kalau Senu adalah seorang anak yang baik dan bahkan dirinya pun tak akan melupakannya. Mendengar cerita sang paman, dengan perasaan sedih, gadis ini bergegas berlari ke kamar lalu mengambil biolanya dan mulai memainkan lagu untuk mengenang Senu sembari menitikkan air matanya. Keesokan harinya, Ibu Avinash menelpon dan meminta untuk berkunjung kembali ke rumahnya, dan lagi-lagi dibukakan dan disambut oleh Avinash anaknya. Dan setelah menemuinya, sang ibu memberikan kode ke suami agar menjauh supaya mereka bisa mengobrol empat mata saja. Sang ibu membuka pembicaraan dengan berkata kalau dia punya kebiasaan buruk yang selalu mengatakan apa yang ada di benaknya begitu saja, dan mengatakan kalau sebenarnya anaknya Avinash menyukai dirinya, dan menanyakan apakah gadis ini menyukai anaknya juga. Mendengar pertanyaan itu, gadis ini menjadi terdiam dan berkata kalau sebenarnya dirinya juga menyukai Avinash. Namun dirinya meminta maaf, mengatakan kalau hatinya telah terlanjur menjadi milik orang lain dan segera berpamitan pergi. Avinash yang mengetahui hal ini menjadi kesal dengan ibunya dan akan pergi mengantarkan si gadis pulang. Di dalam perjalanan, Avinash meminta maaf atas semua yang telah dikatakan oleh ibunya dan membenarkan semua yang dikatakan oleh ibunya dan berkata kalau di hatinya juga sudah ada seseorang. Mendengar hal itu, gadis ini kaget sekaligus merasakan lega dan berkata kalau orang tersebut adalah gadis yang beruntung yang telah mendapatkan pria baik hati seperti dirinya. Dan keesokan harinya, Avinash pun datang ke pesta pernikahan bersama keluarganya. Mereka berdua ikut menari bergembira ria bersama di pesta perkawinan yang berlangsung dengan meriah. Dan ketika pandangan mata indah si gadis bertemu, membuat mereka seperti saling menunjukkan rasa yang telah terpendam lama di antara mereka berdua. Namun karena hatinya masih terpaut pada Senu cinta masa kecilnya dahulu, gadis ini kemudian tak kuat dan pergi meninggalkannya. Bagaimana akhir kisahnya? Pemuda ini mencoba menyusul dan meraih tangan si gadis. Namun sayang, pegangan tangannya malahan menghancurkan gelang tangan pemberian kekasih hati yang hilang sebagai kenangan terakhirnya. Membuat gadis ini marah dan langsung menampar si pemuda. Dan tak sengaja pemuda ini malahan menginjak patahan gelang tersebut, membuat gadis ini semakin marah lalu mendorong tubuhnya mundur sembari memunguti gelangnya yang telah patah. Setelah melakukan pencarian, akhirnya mereka bertemu kembali di sebuah acara festival. Si gadis yang akan pergi akhirnya meminta maaf kepada Avinash atas semua yang telah terjadi di antara mereka. Namun sebelum gadis ini pergi dari hidupnya, pemuda ini bergegas membelikan sebuah gelang untuk mengganti gelangnya yang rusak, lalu memasangkan ke tangannya sebagai permintaan maaf darinya juga, dan kemudian akhirnya mereka pun berpisah. Dan gadis ini akan pergi meninggalkan semua kenangan dengan air mata yang terurai. Pemuda ini mendatangi sebuah toko alat musik dan menanyakan apakah ada seorang gadis yang pernah memainkan biola di sekitar sini. Penjual ini menjawab kalau dia tidak tahu. Namun pemuda ini bersikeras lalu mengambil sebuah biola dan mulai memainkan sebuah lagu yang dimainkan oleh gadis tersebut, yang mana alunan suara biolanya membuat gadis ini segera berlari mencari arah datangnya suara lagu yang hanya diciptakan untuk dirinya. Pemuda ini berkata kalau lagu itulah yang dimainkan oleh si gadis. Namun penjual ini tetap saja tak mengingatnya sehingga membuat pemuda ini semakin berputus asa. Sementara lari gadis ini terhenti karena tak lagi dapat menemukan suara alunan biola yang juga terhenti. Namun takdir rupanya berkata lain guys. Sebuah baterai jatuh mengelinding dan menghidupkan saklar sebuah kipas angin. Lalu anginnya meniup terbang selembar uang kertas yang kemudian melayang jatuh ke tanah. Pemuda ini melihat uang tersebut dan menemukan nomor telepon si gadis yang dicatatnya ketika mereka berpisah sewaktu kecil dahulu. Kemudian pemuda ini segera menelpon ke nomor tersebut. Tapi gadis ini malahan menolaknya berulang kali karena dirinya hanya fokus untuk mencari arah suara biola yang barusan didengarnya. Hingga akhirnya gadis ini pun mengangkatnya dan mendengar seseorang memanggil nama masa kecilnya dengan panggilan Juno, yang seketika membuat gadis ini menangis setelah 14 tahun penantiannya menunggu Senu untuk menelponnya. Namun sayang, lagi-lagi pembicaraan mereka terhenti dikarenakan handphone yang dipakai oleh Senu kehabisan baterai. Juno yang mencoba menelpon kembali namun sudah tidak bisa. Namun tak lama kemudian
Kemudian suara biola yang memainkan lagu yang Senu ciptakan hanya untuknya kembali terdengar mengalun. Dengan bersemangat, gadis ini kemudian berlari menuju ke arah suara dan akhirnya menemukan kalau ternyata Avinash adalah Senu orang yang dicarinya selama ini. Tangis pun pecah dan gadis ini tak kuasa lagi menahan rindunya, lalu berlari untuk memeluk orang yang sangat dicintainya. Dan takdirlah yang telah mempertemukan mereka kembali bahkan setelah belasan tahun lamanya mereka berpisah dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa follow. Sampai berjumpa pada film-film berikutnya hanya di Stack Video ya guys.